说吧，何事求我？就你了。想学怎么追女星？你想怎么做？不属国的宗门也可参与。修炼，从此鱼跃龙门。想必会大放异彩。灭！恭送使者。师姐，你出关了？这里找上门，点名要拿你。请哪位太上？5位。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Ling Tian Dujun. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini berlatar di sekte pedang, yakni memperlihatkan Ling Tian yang sedang berkultivasi. Di sana ia kemudian bermimpi sedang duduk di bawah pohon dan tiba-tiba seorang wanita menyapanya. Sontak aja Ling Tian yang melihatnya begitu terkejut sekaligus masih tidak percaya. Yang mana wanita yang mendatanginya itu bernama Yi Pei yang merupakan wanita yang dia sukai. Segera Ling Tian pun berdiri mempertanyakan apakah benar sosok yang ada di depannya ini adalah Yi Pei. Dengan sebuah senyuman Yi Pei pun mengiyakannya dan Ling Tian mendekatinya, tapi saat menyentuhnya, tiba-tiba Yi Pei pun berubah menjadi kelopak bunga sekaligus Ling Tian terbangun dari mimpinya. Yi Fei。Di sana Ling Tian teruslah mengingat Yi Pei dan langsung berjanji kalau sebentar lagi mereka akan segera bertemu. Waktu demi waktu terus berlalu, Ling Tian teruslah melakukan pelatihan dan kini memasuki ke alam bawah sadarnya. Di sana ia bergumam tentang kemungkinan adanya peningkatan kekuatannya jika berhasil menyempurnakan kitab kekacauan, serta berhasil menempat tubuh kekacauan yang kini sedang ia latih. Di mana seperti Ling Tian ketahui, kalau tubuh kekacauan ini memiliki ribuan jalan agung yang bahkan menjadi teknik terkuat di benua kuno. Yang mana pada kehidupan sebelumnya Ling Tian ini ternyata gagal dalam mencapai kesempurnaan, alias tidak sanggup melatih tubuh kekacauan sampai tingkat tinggi. Alhasil karena seperti itu maka kehidupannya yang dulu memilih jalan pedang. Dan kini, pada kehidupan barunya dirinya udah memiliki semua kesempatan untuk melatih semua teknik yang ada di dunia bela diri. Yang bahkan Ling Tian sesekali mampu melihat dengan sekilas tentang misteri jalan agung kekacauan. Benar aja, pada pelatihan ini Ling Tian berhasil meningkatkan teknik tubuhnya menjadi level tubuh raja. Yang dimana teknik tubuh ini memiliki Dao Yi bawaan yang tentu aja itu sangatlah kuat. Melihat Ling Tian yang sudah berhasil, jelas si Nona pun teruslah memujinya setinggi langit. Dia mengatakan kekagumannya pada Ling Tian yang bagaikan air sungai yang begitu deras. Pada saat ini Ling Tian tidaklah peduli dengan pujiannya karena dia tahu kalau si Nona pasti ada maunya. Makanya dia terus memujinya. Benar aja aksi memuji Ling Tian ini ternyata ada yang dia mau. Dia meminta Ling Tian untuklah membelikan beberapa buku tentang percintaan alias novel tentang sinetron. Langsung aja seorang murid pun mendatangi kediaman Ling Tian sembari membawa setumpuk buku percintaan yang dia inginkan. Melihat ini si Nona pun merasa senang dan kini mulailah mereview semuanya. Di sana si Nona menjadi bingung tentang buku mana yang ingin dia baca pertama kali karena semua bukunya sangat bagus. 说吧，何事求我？ 就你了。 Setelah memberikannya, si murid pun kemudian keluar dari kediaman Ling Tian dan lalu menemui temannya sembari mengatakan kebingungannya tentang putra pedang yang kini membaca sebuah buku percintaan. Di mana dia biasanya tenang, kenapa kini malah mengumpulkan buku-buku semacam itu yang sudah jelas ia pun menjadi bingung. Mendengar itu temannya kemudian mengira kalau Ling Tian sudah tercerahkan dan kini sedang mengejar seorang praktisi wanita. Dan ia pun bilang jika mereka berhasil membantu putra pedang menemukan orang yang dicintainya, maka mereka akanlah mendapatkan pencapaian yang super besar.
Alhasil keduanya pun mengiyakannya dan kini langsung memulai aksinya, yaitu mencari sosok yang pantas buat putra pedang. 想学怎么追女星？ Scene kemudian berpindah di tempat lain yang kini memperlihatkan ketua sekte pedang yang tengah menuju ke suatu tempat. Di perjalanan ia sangatlah bersyukur karena perjalanan alam naga sejati sudahlah selesai. Dan kali ini dilanjutkan dengan dinasti Donglu yang akan mengirim utusan untuk berkunjung ke benua mereka. Singkat cerita, ketua pedang pun akhirnya sampai. Di sana ternyata sudah hadir beberapa tetua yang juga sudah hadir. Yang salah satunya adalah tetua Peilo yang kini memuji pencapaian dari sekte pedang. Di mana ia mengetahui mengenai Ling Tian yang sudah terkenal karena sudah mengalahkan beberapa jenius muda serta mampu mendapatkan telur naga. Namun pujian Peilo tidaklah membuat ketua Xuan menjadi senang dan kini merendah dengan bilang kalau Ling Tian hanya beruntung aja. Di saat yang sama, tiba-tiba awan pun menjadi hitam yang ternyata itu merupakan pertanda sosok utusan dinasti Donglu akhirnya tiba. Kedatangannya membuat semua tetua merasakan tekanan yang luar biasa. Itu karena sosok tersebut sudah berada di ranah alam puncak dari ranah Dao. Langsung aja semuanya pun menyambutnya sembari menangkupkan tangan. Kedatangan dari utusan ini tentu aja mewakili dinasti Kekaisaran Dongjian untuk mengumumkan informasi penting. Pertama, dia menginformasikan tentang adanya kompetisi Qian yang akan segera digelar. Selain dari 3 dinasti besar yang akan ikut serta, juga sekte-sekte bawah seperti mereka juga bisa berpartisipasi. Kemudian informasi keduanya yaitu berkaitan dengan sang kaisar yang memberikan negara Yanyun kuota untuk mengikuti kompetisinya sebanyak 7 orang. Mendengar itu seorang tetua pun merasa senang sekte kecil seperti mereka akhirnya bisa mengikuti kompetisi besar yang dihadiri semua jenius dari semua dinasti. Jika berhasil menonjol dalam kompetisinya, maka mereka bisa bergabung dengan Tanah Suci untuk melakukan pelatihan. Selain itu, ternyata masih ada hadiah lain jika memang mereka bisa menonjol di kompetisi Qian. Menurut Peilo, mereka juga akan mendapatkan imbalan sumber daya kultivasi yang sangat besar. Dan menurutnya, jika Ling Tian mengikuti kompetisi ini, maka dipastikan dia akan bersinar terang. Kemudian, sang utusan mengingatkan tentang kompetisi Qian yang akan digelar 8 bulan lagi. Dan diharapkan mereka semua tidak mempermalukan dinasti Kekaisaran. Setelah semua informasi diberikan, sang utusan begitupun dengan ketua sekte akhirnya bubar. Di perjalanan, ketua Xuan sangatlah berharap kalau sektenya bisa menjadi satu wakil yang mampu menonjol. Dan menurutnya kompetisi Qian ini merupakan sebuah kesempatan bagi sektenya. Xin kemudian berpindah di tempat Mu Yingsu yang sedang berlatih. Di belakangnya tak disangka ada satu murid yang sedang mengintip untuk melihat kecocokan antara Mu Yingsu dengan buku yang diinginkan Ling Tian. Namun persembunyiannya haruslah terungkap yang membuat Mu Yingsu pun merebut buku tersebut. Di lain sisi, satu murid lainnya juga mengintip pada Cutong dan dia juga berhasil ditemukan. Di sana, senior Cutong menginterogasinya tentang siapa lagi yang mereka selidiki. Setelah mengetahuinya, senior Cutong pun pergi dan menuju ke tempat Ling Tian. Xin kemudian berpindah di tempat Ling Tian yang sedang menunggu pergerakan dari telur naga. Namun sampai saat ini telur tersebut belumlah menetas. Yang sepertinya Ling Tian akanlah pergi ke Gunung Siluman terlebih dulu. Tapi sebelum itu Ling Tian diharuskan untuk meningkatkan kekuatannya. Di saat yang sama tiba-tiba Mu Yingsu pun datang dan langsung menanyakan terkait wanita yang disukai Ling Tian apakah berada di sekte pedang. Dengan santuy ia pun bilang kalau wanita yang disukainya berada di Kekaisaran Donglu jauh dari sekte pedang. Mendengar itu Mu Yingsu pun menjadi sedih dan pergi dari sana. Di sana Ling Tian pun kembali melakukan pelatihan untuk memperkuat kekuatannya. Namun di saat sedang berlatih tiba-tiba datanglah senior Cutong yang datang menemuinya. Namun kedatangannya berbeda dengan Mu Yingsu yang tadi menanyakan tentang percintaan. Dia menanyakan terkait apa yang dilakukan Ling Tian saat berada di alam naga sejati.
Karena di saat ini terdapat 4 kekuatan besar yang kini mencari dirinya ingin 点名要 menangkapnya. 拿你， Di luar Sekte Pedang, benar aja 4 kapal besar berlayar menuju ke Sekte Pedang. Akademi Kerajaan, Sekte Sungai Langit, Sekte Menelan Awan, dan Gerbang Pedang Besi. Seorang tetua yang melihatnya tentu menjadi panik, pasalnya mereka curiga kedatangan semua kekuatan besar ini pasti datang dengan niat yang buruk. Segera ketua sekte pun menyuruh seorang tetua agar memanggil semua tetua agung Sekte Pedang bersiap melakukan pertempuran. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.